Ali Mukti. Yang muslim-muslim kalau naik jangan ngambek ya, jangan marah terus mogok bicara. Muslim bang, muslim bang, muslim. Halo, muslim. Oke, silakan Ali Mukti, nyalakan kamera. Siap. Silakan. Ya, Bang Ali Mukti. Saya konfirmasi lagi, tadi kan kameranya belum kebuka. Abang muslim ya bang ya? Muslim. Iya bang. Jadi sudah banyak kesaksian, sudah banyak juga orang yang menonton channel Edis TV, channel saya ini, kemudian menyimpulkan atau mengambil satu tindakan tegas untuk meninggalkan agama Islam. Karena sudah terbukti kesalahan agama Islam. Nah, untuk saudara, di mana salahnya di mana Berarti dia baru nonton ini. Coba Bang Ali, agak geser dulu Bang Ali sedikit, biar nggak gerak-gerak kesana kian kemari gitu. Coba ambil posisi. Nah gitu, mantep. Gitu kan mantep, ganteng ya kan? Persis kayak vokalisnya. Oke. Bang Ali Mukti, apakah Anda ini baru saja nonton channel Edis TV? Kok bisa-bisanya Anda katakan mana salahnya agama Islam? Mana salahnya, Dis? Iya, makanya saya tanya, apakah Anda baru-baru saja atau sudah lama nonton channel Edis TV? Ya, ini pas lewat di beranda sekalian. Sebelum-sebelumnya belum pernah? Pernah, Dis, pernah. Oke, kalau sebelum-sebelumnya sudah pernah, bukankah sebelum-sebelumnya itu sudah saya sampaikan bagaimana agama Islam itu salah? Iya, bagaimana? Salahnya di mana? Buset dah. Bang Ali, coba pahami dulu ya, pahami. Dulu sudah pernah nonton channel saya? Iya. Oke, dulu saya bicara apa? Masa Anda tidak nangkep bahwa dulu saya sudah membongkar, sudah mengekspos, sudah memberitahukan tentang salahnya agama Islam? Apa yang dulu Anda dengar? Masalahnya apa yang sering kamu ucapkan itu nggak nyangkol di otak, Dis. Jadi nggak ingat. Pantas masih Islam. Begini bang, saya itu merasa keheranan dengan orang yang berkata begini, mana salahnya agama Islam, padahal sudah nonton. Berarti betul. Berarti ketika Anda nonton saya, memang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Pantesan Anda tidak nyambung. Oke, sekarang gini saja. Yang dulu Anda ingat, waktu itu saya sedang membahas apa? Waktu itu, biar saya ingatkan kembali. Waktu itu membahas Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Oke, lalu pembandingnya? Lalu aku bilang bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi makhluk utusan. Makhluk utusan. Bukan, pembandingnya. Biasanya saya itu kalau diskusi ada pembandingnya. Waktu itu saya sedang membahas apa? Di Islam. Kalau saya bahas di Kristen, Yesus itu Tuhan. Pembandingnya di Islam apa? Ya waktu itu yang bahas tentang Yesus. Ya, jadi begini. Gitu. Jadi bang, di dalam agama Kristen jelas sekali bahwa kami orang Kristen itu menjadikan Yesus sebagai Tuhan kami. Sementara di dalam agama, alasannya apa? Alasannya bukan dianggap bang, dijadikan, bukan dianggap. Iya, dianggap sama dijadikan beda bang. Kalau dianggap saja ngapain bang? Anda anggap begini bang. Alasannya apa? Bukan dianggap, dijadikan sebagai, supaya apa? Supaya kami memperoleh hidup yang kekal, supaya kami memperoleh jalan yang benar. Nah, sementara di dalam agama Islam yang dijadikan Tuhan itu adalah Muhammad, anaknya Aminah. Nah, ini makanya pantesan Anda masih jadi Islam dan nggak paham maksud saya. Oke, coba pelan-pelan.
Oke, pantesan mereka ini masih Islam. Oke, Bang, menjadikan sesuatu sebagai Tuhannya atau mempertuhan sesuatu, itu maksudnya seperti apa sih? Yang menjadikan Tuhan itu adalah menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Oke, menaati segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah yang dimaksud dengan menjadikan sesuatu itu sebagai Dan Tuhannya. meyakini bahwa yang ada di dunia ini adalah ciptaannya. Meyakini yang ada di dunia ini segala ciptaannya, itu karang-karanganmu sendiri kalau itu. Begini, menurut agama Islam, ada nggak orang yang mempertuhankan atau menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nggak ada. Pantesan Anda masih Islam, Bang. Di dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 23 dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, apakah kamu... Ayatnya baca. Ada Al-Quran di situ? Baca kamu di situ, harus bisa Oke, baik, saya bacakan. Bisa baca. Makanya saya bilang teman-teman, kalau mereka mengatakan sudah nonton Edis TV tapi masih Islam, ya karena memang mereka tidak nonton. Baik. Di dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 23 dikatakan begini, ya. Baca ayatnya baca, jangan terjemahnya. Oke, baik. Kamu baca Quran aja nggak bisa. Oh, maksudnya biar Arab-Araban begitu. Quran itu beda sama Bible. Begitu. Jadi kalau dibaca bahasa Arabnya kamu tahu artinya? Tahu. Kalau saya tahu. Baik. Katanya tadi tahu gimana? Oke, tanpa membaca artinya, Anda tahu artinya, betul? This. Udah mulai ngeles. Sebentar. Kalau saya tunjukkan Arabnya tanpa membaca artinya, kamu tahu atau tidak? Dibaca dulu, nanti aku terjemahin. Baik. Afara'aita, apa artinya? Bacanya yang benar, dia salah itu bacanya. Yaudah, apa yang benar? Coba, mana ayat? Baik. Saya balikan dulu kamera saya sebentar. Terjemahan. Benar mereka ini ya. Baik. Kamu teh. Oke, kita ikuti maunya dia. Oke, silakan baca ini. Coba baca, Dis. Afara'aita, betul tidak? Salah. Oke, apa bacanya? Afaro'aita. Oke, artinya? Itu yang tadi kamu Artinya, arti. yang kamu bilang bahwasanya itu ayat tadi yang menjelaskan. Artinya, oke, saya baca. Saya bilang afara'aita. Kamu salah. Bukan afara'aita, afara'aita. Oke, nggak apa-apa lah. Manut aja lah. Kalau muslim memang jago kalau baca-baca ini. Cacing ini. Oke. Artinya? Bentar dulu, Bang. Bentar. Mencret. Artinya? Bentar ya, teman. Google dulu. Baca ayatnya. Udahlah, kita baca artinya saja. Ini loh, artinya nih. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Betul? Ya. Oke, berarti ada nggak menurut Al-Quran orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Coba ulangi, Dis, aku nggak fokus. Ya gimana mau fokus, orang kamu saja Google kok. Google di mana aku lagi Di dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 23, ayat itu memberikan sebuah pemberitahuan kepada kalian bahwa ada orang-orang yang mempertuhan hawa nafsunya. Betul? Iya. Oke, tadi kamu bilang ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsunya? Menurut kamu tadi sebelum saya tunjukkan ayat ini? Ya itu kan hanya orang-orang yang Bukan, menurut kamu tadi ada nggak
Tadi kamu bilang nggak ada, ternyata menurut Quran ada. Ya itu menunjukkan kepada orang-orang yang nggak Bukan itu. Tadi kamu bilang tidak ada. Sekarang kamu akui nggak kesalahanmu bahwa ada? Iya, tapi bukan Muslim. Iya, masalah dia Muslim atau Hindu atau Kristen itu nanti. Yang jelas, menurut Al-Quran ada orang-orang yang mempertuhan hawa nafsu, betul? Ada. Ada. Tadi kau bilang nggak ada. Oke. Menurut kamu, orang yang mempertuhan itu, tadi kamu bilang, mengikuti segala perintahnya, menjauhi larangannya, dan mempercayai bahwa segala sesuatu yang di bumi ini adalah ciptaannya. Itu yang kamu bilang tadi, betul? Betul. Nah, berarti mempertuhan hawa nafsu adalah menganggap hawa nafsu pencipta langit dan bumi. Berarti itu bukan Muslim, Dis. Bukan. Gitu, bukan Muslim. Apakah mempertuhan hawa nafsu itu maknanya adalah menganggap hawa nafsu pencipta langit dan bumi? Dengarkan dulu, maksud untuk siapa itu? Makanya Muslim nih kalau diajak diskusi kayak gini. Makanya selalu mereka itu babak belur. Siapa, Mempertuhan, tenang. Mempertuhan itu betul kata kamu yang pertama tadi. Menyerahkan dirimu dalam ketaklukan, ketundukan sehingga kamu mematuhi segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu yang betul. Ngomongnya bepotan gitu. Definisimu yang pertama tadi yang betul. Artinya kamu membuat dirimu mematuhi segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Begitu. Oke, sekarang pertanyaannya. Apakah kamu harus mematuhi segala perintah Muhammad? Bentar. Apakah kamu harus mematuhi segala perintah Muhammad? Bentar. Kamu saya tanya, kesimpulannya kan begini. Kan kamu tanya tadi pertanyaan awal, kenapa Kristen mempertuhan Yesus? Supaya selamat, supaya memperoleh hidup yang kekal. Nah, sementara kamu mempertuhan Muhammad. Kamu bilang enggak mempertuhan Muhammad. Kamu itu mempertuhan Muhammad, botol. Iya, Gini, makanya saya tanya sama kamu. Betul atau tidak kamu harus melakukan segala perintah Muhammad? Muhammad itu diberi wahyu. Betul atau tidak kamu diperintahkan untuk mengikuti segala perintah Muhammad? Untuk apa dulu, Dis? Udah malu dia ngomong. Betul atau salah? Setiap umat Muslim harus mematuhi segala perintah Muhammad. Betul atau salah? Betul. Betul atau tidak? Semua umat Muslim harus menjauhi larangannya Muhammad. Betul? Betul. Nah, itu kau mempertuhan dia. Maha suci Muhammad dari segala fitnahan orang Muslim. Umat Muslim melakukan perintah-perintah Muhammad dan menjauhkan larangan-larangan Muhammad. Makanya kamu mempertuhan Muhammad. Nah, kalau kamu mematuhi perintah Muhammad, akhirnya apa? Kamu cium batu ke Arab. Gimana? Giliran saya ngomong. Silakan. Giliran saya ngomong. Diam. Giliran saya ngomong. Jadi saya mematuhi Nabi Muhammad itu karena apa yang diwahyukan oleh Allah terus diajarkan ke umatnya, makanya saya mematuhi. Coba saya mau tanya nih. Nyium batu karab diwahyukan oleh Allah enggak? Enggak, kamu kan mengklaim bahwasanya sebentar, kamu kan mengklaim bahwasanya apa yang diperintahkan Muhammad itu atas dasar wahyu. Pertanyaan saya simpel saja. Nyium batu ke Arab itu perintah siapa? Saya nanya dulu, Dis. Kamu udah berapa kali nanya? Aku belum nanya. Gak ada dari tadi saya nanya. Saya hanya mengkonfirmasi saja bahwasanya kamu adalah penuhan Muhammad. Pantasan kamu tidak sadar-sadar apa yang saya utarakan. Mau nanya dulu. Mana kamu itu? Udah, intinya begini saja. Yang membuat kamu bebal, yang membuat kamu masih tetap bertahan Islam adalah kamu tidak memahami atau kamu pura-pura tidak paham dengan penjelasan saya. Aku mau nanya dulu. Jadi bertobat dulu kamu. Aku mau bertobat nanya dulu, ya. Mau nanya. Ya, tidur kau di bawah sana. Gini teman-teman. Saya itu kan sudah sering, bukan sekali dua kali.
Saya uraikan dengan detail. Sehingga kesimpulannya memang agama Islam itu adalah agama yang menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya. Dan orang-orang Islam yang cerdas sudah mengiyakan perkataan saya itu. Gimana kamu itu? Makanya saya bahkan sudah menjawab lagunya Roma Irama. Kalau Roma Irama nyanyi, mengapa kau Tuhankan manusia? Saya jawab, mengapa kau Tuhankan Muhammad? Mengapa kau menuhankan dia? Sudah saya jawab. Gimana sih?